Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dr. Firdaus dan Bapak Dr. Ahmad Zarkasi selaku dosen pengampu mata kuliah analitik Big Data. Di sini, kami dari kedua kelompok yang berkolaborasi akan memaparkan hasil proyek kami, yang mana menggunakan tools Apache Spark dengan database CouchDB dan data language yang digunakan ialah bahasa pemrograman Python. Adapun anggota kelompok pada kolaborasi kami kali ini ialah yang pertama saya sendiri Andrian Kasmali, kemudian yang kedua Tiara Oktarina, yang ketiga Putri Maharani, yang keempat Muhammad Rehan Albatino, yang kelima Adam Yudhistira, dan yang terakhir ialah Farhan Radi Zuhri. Adapun penjelasan pertama mengenai Apache Spark akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara. Kepada Tiara, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Apache Spark. Nah, ini adalah sebuah framework open source yang dirancang untuk melakukan komputasi big data dengan kecepatan tinggi dan efisien. Ini memungkinkan pengolahan dan analisis data dalam skala besar dengan memanfaatkan pemrosesan distribusi di sejumlah node atau dalam sebuah cluster. Nah, berikut ini adalah beberapa poin penting terkait pengertian Apache Spark sebagai Big Data Tools. Nah, yang pertama itu pemrosesan data yang cepat, yang kedua itu pemrosesan terdistribusi, yang ketiga itu modul-modul tambahan, dan yang keempat itu dukungan komunitas dan pengembangan yang aktif. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Putri Maharani. CouchDB. Apache CouchDB adalah database NoSQL yang mengadopsi model data dokumen. Menawarkan replikasi data yang kuat dan toleransi terhadap konflik, membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan replikasi data yang mudah dan tahanan terhadap kegagalan. Satu model data. Apache CouchDB juga menggunakan model data dokumen mirip dengan MongoDB. Ia menyimpan data dalam dokumen yang dapat berisi berbagai jenis data, termasuk gambar dan teks. 2. Replikasi data. CouchDB memiliki fitur dalam hal replikasi data. Ini berarti bahwa data dapat dengan mudah disalin ke beberapa tempat untuk keamanan dan ketersediaan. 3. Konflik data. CouchDB dirancang untuk menangani konflik data dengan baik dan mendukung penggabungan data yang berguna dalam aplikasi dengan akses terdistribusi. Baik, Adam persilakan. Terima kasih. Python. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang banyak digunakan dalam analisis data dan pengembangan aplikasi big data. Python memiliki beragam pustaka dan alat yang mendukung pemrosesan dan analisis data dalam skala besar. Berikutnya akan saya berikan kepada Andrian. Oke, selanjutnya ialah mengenai contoh kasus yang kami gunakan. Pada layar dapat kita lihat bahwasanya terdapat grafik kasus yang mana merupakan extract transform load, yang mana extract transform load adalah proses yang umum digunakan dalam pengolahan data untuk mendapatkan data dari sumbernya atau extract, melakukan transformasi pada data tersebut atau transform, dan membuat data yang sudah diolah ke dalam sistem atau penyimpanan tujuan atau load. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai penggunaan Python, CouchDB, dan Apache Spark dalam proses ETL. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Farhan. Kepada Farhan, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ekstrak atau ekstraksi. Fungsi Python. Python menyediakan berbagai library dan modul untuk ekstraksi data dari berbagai sumber seperti CSV, database, API, web, dan sebagainya. Contoh library yang umum digunakan adalah Pandas untuk membaca dan memanipulasi data tabular. CouchDB. CouchDB sebagai database NoSQL memungkinkan ekstraksi data menggunakan API HTTP. Data dapat diekstrak dengan melakukan permintaan HTTP ke endpoint CouchDB yang sesuai. Yang kedua, transform atau transformasi. Fungsinya, Python memproses transformasi data. Python seringkali dilakukan menggunakan library Pandas untuk melakukan manipulasi data, pembersihan data, dan pengubahan format data.
CouchDB menyimpan dokumen dalam format JSON dan transformasi data dapat dilakukan dengan mengubah struktur dokumen fungsi-fungsi yang disediakan oleh CouchDB atau dengan mengambil data dari CouchDB dan melakukan transformasi di tempat lain. Yang ketiga, load atau pemuatan. Fungsi Python data yang diolah dapat dimuat ke berbagai penyimpanan seperti CSV, database relasional, misalnya menggunakan library SQL Alchemy, atau penyimpanan lainnya. CouchDB dapat digunakan sebagai penyimpanan akhir jika data yang sudah diolah perlu disimpan kembali. Pemuatan dapat dilakukan melalui API HTTP dengan melakukan permintaan put atau post ke endpoint CouchDB. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan juga melakukan dan menjelaskan demonstrasi yang kami lakukan, yaitu melakukan ETL atau Extract, Transform, and Load Data menggunakan Python, Apache Spark, dan juga CouchDB. Yang pertama di sini ada extract data. Pertama-tama yang kami lakukan ialah mengimport library yang akan kami gunakan. Di sini ada library NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Sklearn, Random, OS, dan juga PySpark. Yang dimana di sini NumPy dan Pandas untuk mengelola dataset, Matplotlib, Seaborn untuk membuat plot, Sklearn, Random, dan OS untuk membantu dalam mengelola dataset juga, dan PySpark membantu dalam pemrosesan multi proses. Di sini kami akan membuat Spark Session. Sebelum melakukan aktivitas Spark, di sini kami akan membuat Spark terlebih dahulu. Yang dimana sebelum melakukan ini kami telah membuat master dan juga worker yang akan kami tampilkan di akhir demonstrasi nanti. Di sini kami membuat Spark Session dengan nama review movie dan juga memasukkan IP master yang dimana di sini IP-nya 10.9.58.110. Selanjutnya, di sini kami akan menampilkan Spark Session yang telah kami buat, di mana di sini menampilkan versi, master, dan juga nama Spark-nya. Selanjutnya, kami akan memasukkan dataset. Dataset yang kami gunakan di sini merupakan dataset yang berisikan postingan atau komen Twitter mengenai review suatu film yang berformat Excel, format Excel yaitu ini CSV. Selanjutnya, kami akan melakukan print skema terhadap dataset untuk melihat nilai fitur atau kolom yang ada dalam dataset. Selanjutnya, kami akan mengubah dataset tersebut menjadi dataset untuk Pandas, yang dimana ini akan melakukan support terhadap PySpark. Di sini kami menampilkan urutan head atau urutan paling atas dan juga urutan paling bawah yaitu tail, yang mana di sini kami menampilkan 10 data. Selanjutnya kami akan melakukan print untuk mengetahui ukuran dari dataset tersebut, yang mana di sini terdapat 1152 baris dan 4 kolom atau 4 fitur. Selanjutnya di sini kami akan melihat fitur atau kolom tersebut memiliki tipe apa saja, yang dimana username memiliki tipe string, comment string, thumbs up count yaitu integer, dan sort order yaitu string. Kedua yaitu transform data. Di sini kami akan memilih fitur thumbs up count yang memiliki tipe fitur. Selanjutnya di sini telah dikumpulkan ada banyak data yang bertipe atau berkolom thumbs up count. Lalu kami akan melakukan filter, yang dimana kami hanya akan mengambil data yang dimana nilai thumbs up count-nya hanya sama dengan 1000 atau di atas 1000. Yang dimana di sini didapatkan ada 49 data. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan 49 data tersebut, tapi hanya 10 baris saja. Setelah itu, data tersebut akan kami ubah menjadi ke dalam format Pandas lagi agar bisa diakses oleh Spark. Lalu kami tampilkan lagi dalam bentuk format
ada dalam library Spark. Dan yang terakhir, load data atau membuat data. Di sini kami akan mengimport database yang akan kami gunakan, yaitu CouchDB dan juga JSON. Yang dimana data df like yang merupakan dataset ini jumlah like yang sudah kami pilih tadi, kami ubah lagi dalam format JSON dengan nama data like. Yang dimana di sini kami akan mengkonfigurasikannya ke dalam akun database CouchDB yang telah kami miliki. Yang dimana di sini memiliki nama username-nya dan juga database yang kami buat bernama jumlah like. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Andrian. Baik, terima kasih Rehan. Kemudian pada slide ini adalah tentang keunggulan Spark. Keunggulan Apache Spark dalam menjalankan ATL dibandingkan dengan alat lain dalam konteks 5V Big Data, Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value dapat diilustrasikan dengan beberapa. Baiklah, di sini setelah melakukan load data tadi, kita dapat melihat dataset data yang telah kita sortir tadi di dalam database CouchDB, yang dimana di sini telah saya beri nama jumlah like. Dimana di sini seperti yang tadi di print ada 49 data. Di sini ada dokumen 1 sampai 20, 21 sampai 40, dan juga 41 sampai 49. Untuk hasil kinerja dari Spark akan dilakukan share oleh Adam. Kepada Adam dipersilakan. Baiklah, di sini dapat dilihat pada host Spark Master terdapat 2 worker, yang dimana kami memang menggunakan 2 worker. Terus untuk running application merupakan task atau tugas yang sedang kami running, yaitu hasil demonstrasi tadi yang dimana Spark-nya belum saya stop. Yang dimana jika application ID-nya ditekan, dapat melihat tugas apa saja yang sudah dilakukan pada executor summary, di mana ada 42 tugas yang sudah dilakukan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan kepada Andrian. Baik, terima kasih Rehan. Selanjutnya ialah keunggulan Spark. Keunggulan Apache Spark dalam menjalankan ETL dibandingkan dengan alat lain dalam konteks Big Data, yakni volume, velocity, variety, veracity, dan value dapat diilustrasikan dengan beberapa poin berikut. Yang pertama ialah kecepatan dan kinerja tinggi. Apache Spark menggunakan pemrosesan in-memory dan proses distribusi paralel untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan data. Hal ini membuatnya lebih cepat daripada solusi tradisional seperti Apache Hadoop, MapReduce yang menggunakan penyimpanan disk. Kemudian pemrosesan distribusi. Apache Spark dirancang untuk pemrosesan distribusi, di mana tugas-tugas pemrosesan data dapat dibagi dan dieksekusi secara paralel di sejumlah node dalam sebuah cluster. Ini memungkinkan Spark untuk mengatasi volume data yang besar dengan efisien. Kemudian yang keempat ialah kemampuan pemrosesan aliran atau streaming. Apache Spark Streaming memungkinkan pemrosesan aliran data secara real-time, mengatasi kebutuhan pemrosesan data dengan kecepatan tinggi atau
dan memberikan informasi dengan lebih cepat. Yang kelima ialah kompatibilitas dalam ekosistem Hadoop. Spark berintegritas dengan ekosistem Hadoop dan dapat dijalankan di atas Hadoop Distributed File System atau HDFS. Ini memungkinkan Spark bekerja dengan data yang tersimpan di Hadoop dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian yang keenam ialah API yang kaya. Apache Spark menyiapkan aplikasi yang kaya dan beragam, memungkinkan pengembangan untuk bekerja dengan berbagai jenis tugas pemrosesan data. Kemudian, yang ketujuh ialah dukungan untuk machine learning dan pemrosesan grafik. Yang kedelapan ialah skalabilitas, yang mana Apache Spark dapat dengan mudah diukur ke berbagai ukuran klaster, memungkinkan untuk menangani volume data yang semakin bertambah atau volume. Meskipun Apache Spark memiliki sejumlah keunggulan, pemilihan alat ETL juga harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik proyek, kompleksitas implementasi, dan keahlian tim pengembang. Evaluasi dan perbandingan alat ETL harus memperhatikan dan mempertimbangkan konteks serta karakteristik unik dari proses big data tertentu. Oke, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan dari pemaparan kami kali ini. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami buat dan kami paparkan dapat berguna untuk banyak orang. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.